Oke, halo Abikem. Sejak virus itu menyerang kota, kebebasan menghilang. Krisis kemanusiaan di mana-mana. Kerusakan menyebar. Dan banyak jenazah yang terkena virus ditolak untuk dimakamkan. Yang kaya berkuasa, rakyat miskin menderita. Banyak yang ditangkap karena memberontak. Menuntut keadilan sudah seperti bunuh diri. Mungkin virus itu akan lenyap, tapi mungkin kemanusiaan akan ikut mati bersamanya. Tapi ada yang pernah bilang, kita bukan manusia jika diam melihat kejahatan. Kota ini butuh pahlawan. Eh, Abang ya, kalau misalkan di Instagram biasa dikenal dengan Abikem. Bikin ya. Iya betul. Ya gini Bang, kan banyak nih anak-anak member Said ID itu, Said sarang editor Ya. Indonesia itu. Pengen nanya nih, eh, kan waktu ketika video Abang ini di repost di Said ID di Instagramnya itu langsung banyak banget anggota-anggota atau member yang tanya, ini keren banget, gimana cara bikinnya atau eh, cara editing, terus coloringnya keren banget kayak gitu. Jadi ada beberapa anggota yang memang pengen nanya-nanya, terus sharing ke Abang sendiri nih dari pakarnya gitu. Nah, sebelum sebelum masuk nih ke apa kita cerita-cerita sharing tentang video yang udah dibuat, boleh dong kenalin dulu asalnya dari mana, terus ya pokoknya tentang Abang ini kayak gimana gitu. Oke, perkenalkan nama saya sebenarnya nama saya Taufik Setiadi Asar Putra. Kepanjangan, jadi kita singkat. Kenapa kok Abikem? Awalnya sebenarnya dipanggilnya Bang Kem, tapi sering dipanggil Bang Kem sama anak-anak sini. Karena waktu itu dulu pernah punya program Ramadan 30 episode dan saya yang pegang kamera. Akhirnya si host itu manggil si kameramennya dengan Kem. Nah, gitu. jadi proses interaksi sama kamera gitu. Nah, akhirnya dipanggil lah Bang Kem. Sejak saat itu, sekitar 2 tahunan yang lalu sampai sekarang, akhirnya dipanggil Bang Kem. Setelah nikah, punya anak, berubahlah jadi Abi Kem. Oh, Nah, jadi asal-usul gitu. dari namanya kayak gitu ya. Terus asalnya dari mana sekarang? Tinggalnya di mana? Asalnya saya di Pontianak sekarang, Pontianak, Kalimantan Barat. Kalau Oh, asalnya kelahirannya di Ketapang, Kalimantan Barat juga. kita jauh banget ya. Aku di Bogor nih. Jauh banget. Kita banyak jaraknya jauh banget. Oke. Nah, Ya. kalau pekerjaan sekarang nih, pekerjaannya apa sih, Abang? Kalau sekarang itu di studio, kita buka studio, namanya Monzalan Studio. Mm-mm. Di Pontianak juga, studio foto, video. Cuma di situ saya sebagai supervisor, juga Hmm. ada 16 orang sih di situ, ada 16 orang anggotanya. Nah, saya salah satunya gitu. Oh, Di asik, Pontianak. asik banget ya. Udah banyak banget gitu. Berarti itu studionya udah gede dong namanya. Betul nggak sih kalau udah banyak karyawan kayak gitu? Keren banget nih Bang Abikem. Amin, amin. Nah, sekarang gini nih. Kan tadi udah kasih tahu nih kata Abikem itu dari mana asalnya gitu kan. Mhm. Kenapa tiba-tiba dibilang Abikem. Sekarang pengen nanya kenapa sih suka di dunia editing video gitu atau videografi? Kenapa sih suka banget? Uh, Panjang sih perjalanannya kalau itu. Dari tahun 2016 itu lulus Mm-mm. kuliah. Mm-mm. Awalnya saya di drone. Nah, konsepnya di drone, rakit drone, kemudian Oh ya. building drone ya kan. Mm-mm. Kemudian usaha drone-nya jatuh waktu itu. Nah, jadi jatuh akhirnya jual lah peralatan drone-nya, beli kamera. Nah, disitulah saya mulai belajar kamera tahun 2016 itu, belajar dari YouTube, kemudian dari kawan-kawan kan nanya-nanya, Mm-mm. mulai ikut-ikut ngejob sama orang. Mm-mm. Akhirnya, oh kayaknya kalau diseriuskan di sini lumayan gitu kan. Sampai akhirnya sekarang ketemu sama banyak orang buat buat mendalami videografi ini akhirnya sampailah sekarang sampai alhamdulillah juga buka pelatihan di sini Mm-mm. kemudian eh, kawan-kawan yang alumni pelatihan itu akhirnya gabung juga di studio kita kayak gitu sampailah sekarang. Oh, Memang memang video itu
seperti kita bisa ada yang sesuatu yang dalam kepala kita, dalam otak kita itu bisa kita tunjukkan ke orang kayak gitu. Itu sih. Iya. Iya betul, betul banget, betul banget. Keren banget berarti ya perjalanannya juga udah luar biasa banget nih Bang Abikem. Terus pengen tanya nih, kan kita bakal bahas nih tentang video yang Abang udah buat, yang video Arka itu yang ada di Instagram. Nah, Ya. kenapa sih Abang buat video Arka itu? Oke. Arka itu sebenarnya udah dari lama sih, udah dari lama sekali pengen bikin. Tapi yang udah sejak berbulan-bulan lalu sebelum video itu mau dibikin, terkendalanya adalah bagaimana membuat tampilan mata si karakter Arka itu betul-betul jadi wow gitu, ya kan? Iya betul. Saya pribadi untuk visual effect itu sangat-sangat kurang, sangat-sangat kurang sekali untuk visual effect. Akhirnya cari cara bagaimana caranya dengan peralatan yang nyata gitu kan, tetapi bisa seolah-olah itu kayak visual effect. Nah, jadi di editing sedikit sekali sebenarnya itu. Main highlight diterangkan, kemudian shadow, tetapi pada dasarnya memang seperti itu tampilannya kayak gitu. Dan kenapa mau bikin Arka ini ya karena memang udah itu sih, udah ditulis ceritanya juga udah fix, tinggal itu kan teaser yang saya buat itu belum trailer. Kemarin juga udah alhamdulillah dapat karakter yang cocok, tapi belum kita buat trailernya. Itu memang mimpi mau bikin film seperti itu, seorang kesatria yang tidak harus punya kekuatan super, sama kayak Batman, sama kayak Iron Man, itu orang biasa, tapi kekuatan harapan dan kekuatan jiwanya yang betul-betul superhero kayak gitu. Dan itu mimpinya ya jadi salah satu superhero-nya Indonesia lah kayak gitu. Oh gitu. Oh jadi nanti dari video yang 1 menit itu kan baru kayak istilahnya kayak teaser aja gitu ya. Berarti bakal ada video yang panjangnya dong, versi lengkapnya gitu ya. Oh gitu. Ini dari teasernya aja udah bagus banget gitu ya. Gimana nanti kalau udah yang panjang-panjangnya? Amin. Semoga lah terjadi. Ya nanti semoga booming ya, semoga amin. bagus banget gitu hasilnya. Nah, kenapa sih menghubungkan bela diri dari Arka itu? Maksudnya kan dari film Arka itu kan dibuat katanya pengen jadi kayak superhero gitu ya. Nah, mungkin bela diri gimana nih? Maksudnya kenapa dihubungkan dengan itu gitu? Oke, kenapa dihubungkan dengan bela diri itu? Ya karena itu tadi kita bukan istilahnya bukan superhero yang menggunakan kekuatan super, tetapi menggunakan kekuatan manusia biasa kayak gitu. Nah, salah satunya self defense itulah, bela diri itu yang bakal kita tonjolkan, karena di Arka ini pun karakter seorang Arka itu dia sebenarnya ahli pedang sebenarnya. Seorang ahli pedang, dia terjebak di dalam kota yang di situ orang-orang penting pada diasingkan di situ, ditangkap ya kan. Ditipu bahwa sebenarnya virus itu sebenarnya udah hilang sejak bertahun-tahun lalu. Tapi mereka tetap ditaruh di situ supaya penjahat-penjahat di luar itu tetap bisa leluasa kayak gitu. Akhirnya ya dia berlatih di situ, bagaimana caranya supaya dia bisa keluar dari kota itu dan menemukan kebenarannya. Oke, luar biasa. Ternyata itu dia ya kenapa hubungannya bela diri dengan video yang udah dibuat di Instagramnya Abikem yang tentang Arka itu. Nah, impact yang diinginkan dari video Arka itu apa sih? Impact-nya apa nih? Kenapa Abang buat video itu, terus tujuannya untuk apa, dan lain-lain sebagainya? Coba. Impact ya, kalau tujuannya sih buat itu ya sebenarnya tujuan utamanya adalah membakar semangat orang-orang yang ada di sekitar saya, terutama. Kemudian untuk anak-anak muda videografer yang ada di Pontianak sebenarnya. Karena kan untuk bikin seperti itu sangat-sangat boleh dibilang belum pernah ada kayak gitu untuk di Pontianak ya. Jadi Pontianak belum pernah ada yang bikin kayak gitu. Nah, saya pengen paling ya. Kenapa enggak kita mulai kayak gitu kan? Kita mulai, kemudian berharap dengan adanya teaser itu banyak orang yang berkumpul, tertarik, dan akhirnya mau ikut dalam satu tim kita bikin itu sama-sama ke depannya kayak gitu. Karena saya percaya ya enggak harus kita punya company yang besar untuk bikin suatu film, tapi kalau videografer yang banyak bertaburan di muka bumi ini ya kan, kalau mereka bersatu pasti bisa bikin kayak gitu. Iya benar-benar.
bahkan ngalahin Transformer kali ya. Kalau misalkan Nah, memang betul-betul menyatu semuanya gitu kan. ya Betul, sekarang kan betul banget. terpecah-pecah nih, masing-masing dengan project masing-masing ya kan. Dengan Akhirnya skill nggak ada yang masing-masing gitu maksimal. ya. Heeh. Ya betul banget Bang. Nah, kalau kalau Abang ini kan di dunia apa pervideoan atau editing atau Ya, segala macam. Tadi kan Abang bilang pas dari awal itu Abang itu emang dari dunia apa drone gitu ya. drone sebenarnya. Karena jatuh terus sekarang masuk ke dunia editing dan videografi kayak gitu. Nah, itu tuh dari berapa lama sih? Dan kasih tahu dong suka dukanya, cerita sedikit gitu tentang Abicam ini. Jadi curhat nih. Gak apa-apa. Nah, kalau suka dukanya ya dari masa-masa drone sih. Drone waktu Hmm. itu kan waktu booming-boomingnya drone itu DJI belum ada masuk ke Indonesia ya kan. Ya Dan masih drone susah ya. rakitan itu langka sekali lah. Iya, iya Kita di betul. sini Pontianak itu waktu awal-awal booming satu kali terbang itu bisa sampai 5 sampai 6 jutaan satu kali terbang untuk drone rakitan kayak gitu. Untuk awal-awal itu. Tetapi ketika DJI menyerang kan, Hmm. mulai drone mulai sangat mudah untuk ditemukan, akhirnya turun harganya. Kemudian pionir-pionir yang bertahan, yang usahanya sejenis dengan kita, drone, aerial mapping kayak gitu kan, Hmm. mereka masih bertahan dengan menggunakan alat-alat yang terbaru. Nah, sedangkan Iya. kita kemarin itu sempat crash juga, drone-nya jatuh. Kemudian untuk memperbaiki itu karena jobnya tidak ada yang masuk-masuk nih, akhirnya kita terpaksa lah tutup gitu kan, Iya, tutup. ya. Kemudian sisa dari itu kita jual, kita belikan ke peralatan kamera lah. Akhirnya di situ ya harus belajar lah kan. Dari Hmm. awalnya dibayarnya cuma 2M, makasih Mas. Kemudian Dikira 2 miliar. makasih Mas. Makasih 2M Mas. itu. Kemudian dokumentasi 1 hari cuma dibayar 100.000, 150.000 Wow. kayak itu kan. Ikut-ikut orang. Jadi Heeh. eh, memang dari awal sih saya ndak nentukan untuk harga saya untuk bikin video sekian kayak gitu. Ndak pernah kayak gitu karena mikirnya masih jelek videonya kayak gitu kan. Oh ya, jadi Ya jadi sampai bikin pasar dulu gitu ya. Jadi sebelum ya punya tujuan sendiri atau punya harga ya sendiri, jadi emang cari pasar dulu, emang harus kayak gitu ya gitu ya? betul. Heeh, betul betul. Karena di Pontianak itu tahun 2017 2018 itu video sangat-sangat tidak laku sebenarnya. Masih fotografi semua. Nah, Oh video itu masih gitu. tidak ada harganya lah. Nah, kayak gitu. Tapi sekarang setelah 2018 akhir, 19, 20 sampai sekarang ini alhamdulillah pesat. Akhirnya banyak lah untuk permintaan di pasar itu semakin banyak, film, kemudian iklan terutamanya iklan-iklan usaha, iklan-iklan eh, pemerintahan juga mulai-mulai semuanya pro ke video gitu kan. Ya, makin Malahan banyak foto gitu ya, sekarang mulai-mulai makin banyak merambak. ditinggalkan. Iya betul betul, betul Ya. banget. Nah, Oke, kalau dari Bang Abikem sendiri nih ya, Bang Abikem. Bangkem aja, Bangkem, Bangkem ya, Bangkem. Bangkem. Ya. Dari Bangkem sendiri nih, apa sih yang harus dipersiapkan gitu sebelum kita memulai untuk menjadi video editor atau videographer untuk para pemula? Ini kan kadang teman-teman pemula itu pengen tahu gitu ya, apa sih yang harus dipersiapkan gitu sebelum kita bakalan Ya. bisa jadi videographer profesional atau editor profesional? Mungkin banyak cara yang berbeda, tapi sharing dari saya mungkin bisa jadi Hmm. contoh. Hmm. Untuk awal-awal mulai itu, pertama jangan tentukan harga dulu, itu satu. Kedua, perbanyaklah ikut-ikut sama orang-orang yang emang udah lebih pro gitu kan. Ya, Ikut, perhatikan dari mulai sesi negosiasi sampai dengan finishing di penyerahan hasil editing gitu kan. Kita ikuti semua, barulah kalau sudah muncul keberanian nih, barulah kita mulai. Mulainya bukan mulai nerima job, tapi mulai untuk membuat portofolio. Nah, buatlah portofolio di minimal Instagram. Nah, video-video 1 menit, video-video hasil kerja kita masukkan semua ke situ. Boleh dipilah-pilah juga mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kemudian sudah tahap berikutnya barulah kita mulai sesi negosiasi ke orang, mulai menawar-nawarkan ke orang. Dan jangan patok harga dulu. Jadi kalau saya pribadi itu kalau ketemu orang,
begitu ketemu, saya tidak akan ngomong harga dulu, tetapi ngomongkan tentang konsepnya. Setelah konsep fix, klien setuju dengan konsep ini, oke, ya udah, saya yang tanya, Bapak untuk konsep seperti ini, Bapak siapkan budget berapa? Nah, sebisa mungkin kita tidak mengeluarkan angka terlebih dahulu, kayak gitu kan. Kemudian kalau beliau mengeluarkan angka sekian, di awal-awal walaupun murah, terima saja. Hitung-hitung buat portofolio. Buat promosi kecuali gitu kalau, ya? Buat promosi. Kalau udah jalan banyak, kemudian sudah istilahnya sudah banyak pengalaman, nah itu orang akan dengan sendirinya menentukan harga untuk kita sesuai dengan portofolio yang kita sajikan. Orang bakal menilai, oh kalau kerja sama ini minimal sekian, kayak gitu. Jadi nggak usah repot-repot mikirkan berapa yang akan kita dapatkan, tetapi fokuslah dengan kualitas, kawan-kawan. Nah, setiap hari bikinlah video, walaupun tidak ada order ya, bikinlah video, karya-karya, karena itulah buat pelatihan kita, kayak gitu. Oke, berarti istilahnya kalau misalkan memang kita para pemula, editor para pemula atau videografer para pemula ingin jadi sebagai profesional video editor atau videografer, itu yang pertama kita bisa bikin banyak portofolio untuk sama aja gitu buat asah-asah skill kita gitu ya. Terus mulai pemasaran dengan cara jangan patok harga dulu gitu. Yang penting kita punya pasar dulu nih. Yang penting kita Yang penting orang memperkenalkan percaya dulu, iya gitu. Percaya dan tahu bahwa kita itu bisa edit video loh, bisa kayak gini gitu ya. Jadi orang-orang udah tahu, akhirnya baru bisa kasih harga yang standar dari kitanya sendiri gitu. Ya, betul. Oke. Nah itu tuh udah semua nih ya. Tadi mulai dari mulai dari perkenalan seorang Bang Abi, Bang Kem. Ya Allah, susah Bang. Bang Kem, itu asalnya dari Kalimantan ya? Ya. Iya kan ya. Ya, oke. Sekarang nih ya, aku dari tim Said ID, kemarin kan udah banyak tanya nih dari anggota-anggota, apa aja sih yang mau ditanyain atau mengulik tentang video yang sudah dibuat Bang Abikem tentang video Arka ini. Nah, nanti Bang Kem tinggal jawab aja ya. Nah, siap. Oke, sebentar nih. Kita lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari teman-teman. Nah, pertanyaan pertama, gear yang dipakai untuk buat video Arka itu apa? Gearnya apa aja tuh? Kamera yang digunakan? Gear kemarin itu pakai Sony Alpha 6400, kemudian lensa fix 50 mili dan lensa wide 16-35 Canon dengan konverter. Oke, itu satu kru atau berapa kru? Sendiri. Oh, bener-bener. Oh, sendiri ya? Ya, Gak ada bantuan sama paling sekali? Kemarin itu bantuannya hanya satu kali pas di scene akhir yang matanya nyala itu minta tolong untuk aturkan fokusnya saja. Nah, habis itu tidak ada lagi. Luar biasa memang ya. Sebetulnya nggak cuma video Arka yang udah bagus banget gitu, ada juga beberapa video karena kemarin aku juga udah lihat tuh beberapa video dari Abang Kem ini luar biasa gitu, bagus-bagus semua. Makanya banyak banget nih teman-teman yang pengen tanya gimana cara membuatnya, gimana ini itunya, dan akhirnya kita membuat sharing tentang video yang Bang Abi Kem buat. Nah, tadi kan yang pertama tadi udah ya gearnya itu pakai Sony ya. Ya, Sony A6 6400 ya. Nah, yang kedua, mau nanya gimana cara nge-shoot bela diri gitu. Nge-shoot bela diri. Gimana? Gimana dari Bang? Ya tinggal shoot aja sih ya. Benar gak sih? Iya sih. Mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan Nah, kalau dari saya, kalau untuk bela diri itu tergantung pada gerakannya sih. Kalau gerakannya bagus, ya baguslah hasilnya. Kalau gerakannya kurang, sebagus apapun pengambilan gambarnya, bakal tidak bagus gitu. Iya, betul. Nah, dan mungkin pakai, kalau sendiri ya pakai lensa yang padat lah, 50 milian, 135 atau 85, itu
membantulah untuk menutupi kekurangan gerakan kita. Oke, iya sih ini gimana cara nge-shoot ya tinggal bela diri gitu aja ya emang. Ya, Ya tapi nggak gitulah. apa-apa. Thank you buat yang udah tanya. Oke. Nah, yang ketiga, yang buat satu orang atau lagi rame-rame. Oh, tadi udah dijawab ya? Udah tadi, udah. Tadi udah jawab. Dan keempat, kenapa waktu dia membalikan badan harus ada cahayanya di matanya? Itu lighting atau visual Wow. effect? Oke. Soalnya tadi udah kita bahas di awal. Jadi untuk yang awal pertama itu kenapa kok ada cahayanya itu istilahnya kayak punch moment gitu. Di awal itu membuat orang untuk bisa nonton sampai akhir itu di awal harus kita tunjukkan yang bikin kaget kayak gitu. Yeah. Nah, itulah kenapa kita tampilkan di depan beberapa detik ya kan. Dan mata itu dan sinar di tangan itu semuanya full lighting, nggak pakai visual effect. Jadi yang di tangan itu pantulan dari mata kan, di mata. Kemudian pas noleh ke belakang itu juga emang di matanya emang kita buat pakai lighting juga. Oh, oke. Luar biasa tuh kan. Memang kan. Bagus banget sih emang videonya. Seneng liatnya. Karena emang bikin bagus dulu di awal gitu ya biar orang tuh ngerasa terkesan dulu baru bisa ngeliat ke semuanya. Ya. Betul. Oke, yang selanjutnya. Kenapa di video ada yang tinju-tinju? Itu emang konsepnya gitu agar mendramatisir atau apa? Ya emang konsepnya ya. Coba jawab, tolong jawab Bang Abikem. Siap. Jadi emang ada apa itu kan si Arkanya latihan sebelum dia berusaha untuk keluar dari kota itu ya kan. Jadi memang ceritanya seperti itu sih. Memang ceritanya seperti itu. Memang udah dibuat seperti itu kan. Ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk sound musiknya itu bikin sendiri apa download atau bebas? Maksudnya ya gimana download atau bikin atau kayak gimana? Untuk sound backsoundnya kita download dari YouTube, itu banyak sekali yang kayak gitu. Kemudian untuk sound effect itu ada yang bikin sebagian, ada juga yang comot dari YouTube, kemudian kita modifikasi di editing. Pitch-nya sama pitch-nya kita ubah-ubah sehingga lebih cocok dengan adegan yang ada di video itu kayak gitu. Oke, berarti campuran ya, ada yang download, ada yang dibuat sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya gimana sih cara menyinkronkan suara dubbing sama musik biar lebih enak? Suara dubbing sama musik biar lebih enak. Untuk di Premiere Pro, mungkin kawan-kawan udah familiar dengan sound indicator yang di sebelah timeline itu. Nah, di sound indicator tuh, kalau kita play itu ada yang naik turun dari hijau, kuning sampai merah, kan? Nah, jadi kita gunakanlah apa yang sudah diberikan oleh Premiere Pro itu. Jadi untuk kalau saya pribadi untuk backsound itu biasanya di bawah 6, gitu kan, di bawahnya. Kemudian kalau ada sound effect itu tentunya harus di bawah dari backsound. Nah, kita bisa lihat indikator untuk ngecek satu-satu kan bisa kita hilangkan nih yang ada gambar mata tuh di sebelah kiri di timeline. Nah, kalau kita hilangkan itu artinya yang tidak ditampilkan di situ itu aja yang akan dibaca oleh indikator. Nah, jadi kalau backsound itu di 6 kita taruhnya artinya sound effect harus di bawah itu. Kemudian kalau ada dubbing atau voice over haruslah di atas dari backsound. Nah, kayak gitu. Jadi untuk lebih detail lagi kawan-kawan harus pakai headphone sih. Untuk pakai headphone, kalau saya pakai headphone yang flat itu pakai buat yang sound monitor itu. Jadi lebih kedengaran detail kayak gitu. Kalau pakai speaker laptop kadang-kadang di HP jadi berubah kayak gitu. Ya, kadang-kadang dari suara bassnya terlalu aneh gitu ya. Oke, berarti teman-teman bisa menyesuaikan dari bagian sound ininya nih. Bisa dilihat. Terus, bagus kan? Terus teman-teman bisa memperhatikan antara video voice over sama backsoundnya. Jadi jangan terlalu
timpang tindih gitu. Ya, Jangan voice overnya jangan terlalu tinggi, sama si backsoundnya juga jangan terlalu tinggi. Jadi ya sama aja. Yang penting vokalnya kedengar, suaranya juga, backsoundnya juga terdengar. Betul gak Bang ya, Abikem? betul betul betul. Betul, betul, betul. Emang logat Bang Abikem ini kayak kedengaran Upin Ipin Melayu banget gitu. sebenarnya. Iya, Melayu kan. Karena Itunya Pontianak gitu. memang Melayu Mas. Iya, soalnya tadi bilang Tapi masih bisa dimengerti lah. iya, iya masih masih Nah, kedengeran gitu. Cemane ya. lah, cemane. Oke, selanjutnya eh cara bikin alur cerita yang berkesinambungan gimana? Gimana tuh? Kalau bikin alur cerita yang berkesinambungan, mungkin kawan-kawan udah sering nonton Avenger dan keluarga-keluarganya ya kan. Keluarga Nah, Avenger. semuanya berkesinambungan ya kan, berkesinambungan. Atau mungkin nonton Cinta Fitri dari awal sampai Ini jadi kayaknya generasinya beda Bang Abikem. Mohon maaf nih. oke, jadi untuk membuat alur cerita yang berkesinambungan sebenarnya satu kita mesti sering-sering cari referensi lah. Cari referensi buat contoh kita bukan harus dicontoh blek-blek langsung sama, tetapi ATM kan amati tiru modifikasi. Setelah itu banyak-banyak lah menghayal sih sebenarnya. Kalau saya pribadi nulis cerita itu pas lagi di motor sebenarnya. Pas lagi di motor atau di mobil kan jalan. Nah itu disitulah membayangkan alur cerita itu kayak kadang kalau udah dibayangkan tapi tidak dicatat di waktu yang sama, begitu Lupa. sampai ke tempat tujuan hilang itu. Nah Iya. kayak gitu. Jadi kadang saya rekam pakai suara kan di HP. Jadi ide-ide itu kadang munculnya tidak terduga sih, tidak terduga muncul. Iya, iya betul banget. Ya baik lagi lah kepada yang sang pemilik otak gitu minta supaya dapat ilham. Oke, ya berarti buat teman-teman kalau misalkan mau bikin cerita, berarti ya cari ide yang memang bagus dan visualisasikan dengan apa yang sudah didapatkan, ide yang didapat. Nah, tapi kalau dari Oke. Bang Abikem ini, eh, beliau selalu mendapatkan ide ketika mengendarai, tapi harus hati-hati nih ya, jangan sampai lagi mengendarai, wah ini cerita ini harus dicatat, harus buru-buru nanti jalannya. Jangan diikuti Presiden. nih. Parah nih emang nih Bang Abikem nih. Oke gitu. Tapi memang kadang kalau misalkan kita nih sebagai editor atau videographer yang memang tiba-tiba punya ide baru atau ide bagus memang harus dicatat gitu. Soalnya Ya, kadang ya gitu, kadang emang hilang terus tiba-tiba apa gitu, diingat-ingat lagi susah, akhirnya tidak terrealisasikan. realisasi. Realisasikan, betul. Real. Realisasikan. Emang Abang Abikem itu selalu benar. Aduh, salah nih. Oke. Aduh. Nah, oke, yang ke-9, cara membuat suara jadi kayak dramatis gitu gimana? Oh, mungkin yang pas bagian ini ya, yang pas bagian actionnya itu terus kayak dugdak dugdak dugdak. Keren banget gitu. Itu mendramatisir Barongsai. banget. Yang nggak gitu, Bang Abikem barongsai beda lagi. Oke. Aduh. Jadi buat mendramatis sih sebenarnya tergantung dari backsound sih sebenarnya. Karena kan video itu kan visual audio. Kalau video saja artinya ya bukan video. Kalau cuma audio MP3. Jadi eh, jadi visual dan audio artinya visual diperhatikan, audio juga diperhatikan. Contoh besarnya seperti film horor. Kalau film horor Insidious misalnya kan kita nonton dengan kita nonton Insidious dengan backsound SpongeBob misalnya kan jadi ndak itu kan jadi ndak seram. Jadi untuk di Arka ini bisa dengar pakai headset ya kan, ada suara Mm, angin saya tambahkan di setiap celahnya, kemudian suara tinjuan, kemudian backsoundnya juga yang jedak jeduk itu. Nah jedak jeduk. jadi jadi itu memaksimalkan mendramatisir video atau visual yang ditampilkan seperti itu. Oke. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman pasti paham kali ya yang bakal ngelihat video ini gitu. Siap. Oke, yang terakhir nih Bang Abikem, Oke. apa tips color grading kayak gitu dong.
tips color grading kayak gitu dong, Bang Abikem. Kayak ya harus dipraktekin ya kalau kayak gitu. Iya sih. Coba Mungkin kalau penjelasan penjelasannya aja, singkat gimana? aja lah ya. Iya, Nah, kalau saya pribadi untuk color grading itu tergantung pada file mentahnya. Kalau file mentahnya bagus, hendak melawan alam ya kan, istilahnya melanggar cahaya dari matahari, kemudian lightingnya rapi, iya, insya Allah hasil gradingnya juga akan bagus kayak gitu. Untuk gradingnya juga harus kita perhatikan mood warnanya. Kalau misalnya action seperti apa, happy seperti apa, cinta-cintaan seperti apa, horror seperti apa. Mungkin contoh besarnya kalau kawan-kawan pernah nonton The Walking Dead atau film-film horror lainnya itu mereka cenderung hijau gitu kan moodnya kan. Nah jadi diperhatikan itu banyak kok di internet untuk penempatan mood pada video. Kemudian kalau di proses editing itu saya pakai 2 layer. Untuk yang volumetry colornya dipisahkan sendiri di adjustment layer sendiri, kemudian di atasnya baru LUTs seperti itu. Jadi pengaturannya tidak dicampur sehingga lebih memudahkan untuk setting. Jadi bisa dibedakan gitu. Kalau dicampur itu susah, jadinya lebih berat juga sih sebenarnya. iya Seperti betul itu sih betul. Oke, untuk color oke, double layer. oke itu tips-tipsnya ya untuk cara color grading menurut Bang Abikem. Oke. Ya. Ini kan tadi udah tuh pertanyaan terakhir. Coba mau dong dikasih saran atau masukan atau penyemangat buat para editor pemula. Coba dari Bang Abikem, bagaimana Bang Abikem? Mana ya? Semangat. Semangat gitu aja. Semangat Kalau gitu aja. untuk kawan-kawan yang baru mulai, tetap berkarya sih, apapun kondisinya, apapun alatnya, apapun keterbatasannya tetap berkarya. Walaupun pakai HP sekalipun tetap Betul. berkarya. Eh, Terus asah imajinasi. Kalau memang tidak ada ide, ya tiru dulu video orang. Asalkan jangan diupload kemudian diakui itu punya sendiri kan. Eh, untuk paling awal itu kita lihat contoh, kemudian bisa tidak kita niru seperti yang sama kayak gitu. Ya, Nah, ya. kalau sudah banyak referensi, baru kita mulai bikin karya yang orisinil seperti itu. Dan satu hal yang perlu diperhatikan adalah saat kita bikin video satu kali, kemudian bikin lagi video berikutnya, maka kita akan rasakan, oh kekurangan di video ini seperti ini. Artinya kita akan akan terupgrade dengan sendirinya video kita yang satunya. Mungkin bisa dibandingkan dengan kawan-kawan sendiri, hasil karya sendiri. Video yang pertama kali dibuat dengan video yang sekarang dibuat apa perbedaannya. Nah, itu bisa menyadarkan kita lah. Karena kalau saya pribadi bikin video itu sebenarnya proses menyadarkan diri sih. Iya, Menyadarkan betul. diri apakah yang di dalam otak kita itu bisa kita realisasikan sama dengan apa yang nanti menjadi hasilnya kayak itu. Oke. Ada azan di aku, tinggal penutup doang nih. Tunggu bentar ya. Oke, tunggu bentar. Oke, makasih banyak ya buat Bang Abikem. Tadi kan udah memperkenalkan seorang Bang Abikem ini tuh kenapa bisa jadi seorang editor, itu mulai dari mana, Siap. terus sharing-sharing tentang video yang sudah dibuat, Arka, video Arka itu ya. Dan Ya. bakalan ada versi lengkapnya ya, versi panjangnya ya, Amin, versi amin. filmnya. Ya. Ya, semoga sukses ya Bang Abikem. Amin. Lain kali nanti kita bakal sharing-sharing lagi. Boleh ya? Kasih waktu buat Boleh, kita-kita. boleh, siap. Special time. Oke, mau ada yang disampaikan lagi Bang Abikem? Sedikit ya, Oh, sedikit. boleh. Mungkin semoga video Arka ini bisa naik ke permukaan dan mengumpulkan Amin. kawan-kawan yang berbakat di luar sana ya. Amin. Walaupun kita mungkin nanti setelah corona selesai kita bisa bikin mungkin di suatu tempat kolaborasi gitu ya kan. Kalau YouTuber ada YouTube Rewind, kenapa kalau videografer yang bertebaran di muka bumi ini bisa bikin film lah. Iya, betul, buat betul. dipersembahkan untuk Indonesia ini kan. Dan berharapnya ya tidak hanya berhenti di kita karya-karya. Dan ini juga bukan berarti Arka yang paling bagus ya, tetapi banyak juga kawan-kawan lain yang lebih bagus. Mungkin adalah satu kali kita bikin sesuatu itu rame-rame sama-sama, dan itu mungkin bisa jadi programnya seorang editor ya kan. Ya, Kayak amin. ngumpul gitu bareng semua, full akbar lah. Jadi bikin karya yang
mungkin itu bisa jadi kenang-kenangan lah untuk kita kalau kita sudah tiada. Asik. Asik. Amin, semoga tercapai semuanya dan dikabulkan ya. Kita semua para editor bisa berkumpul. Gitu. Oke, makasih banyak buat Bang Abikem buat sharing-sharingnya. Semoga kita bisa sharing-sharing kembali di lain waktu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Assalamualaikum Bang Abikem. Waalaikumsalam. Sip.